Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Tema kita sore hari ini adalah berhikmat di tengah keanekaragaman, berdasarkan bacaan 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tanpa kita sadari, makanan dapat menjadi masalah yang meregangkan hubungan kita dengan sesama. Dalam budaya tertentu, sikap tidak menghargai makanan yang disajikan dapat menimbulkan pertengkaran. Di tempat lain, makanan tertentu yang dimakan orang lain dapat menimbulkan prasangka negatif, bahkan dikait-kaitkan dengan dosa. Sikap seperti itu terjadi karena seseorang merasa memiliki pengetahuan untuk memutuskan apakah makanan itu boleh dikonsumsi atau tidak. Firman Tuhan menjadi sumber pengetahuan untuk menimbang benar dan salah. Gunakan pengetahuan itu untuk membangun iman sesama. Itu bukti kita mengasihi mereka. Kesombongan menjadikan kita batu sandungan bagi orang lain. Mintalah hikmat Tuhan agar dapat menggunakan pengetahuan kita dengan benar. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah berdiri menyambut firman Allah yang menghampiri kita di rumah kita masing-masing dengan menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya. Bahasa
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami mengaku umat yang tidak setia. Kami sulit dipercaya dalam kata, janji, tugas, waktu, uang, dan cinta. Kami begitu mudah diombang-ambingkan oleh situasi atau ajaran dunia. Karena prinsip-prinsip iman kami tidak jelas dan tidak kokoh. Kami mengaku sebagai pengikut Kristus, namun pola pikir, sikap, dan gaya hidup kami sehari-hari sangat jauh dari apa yang diteladankan Yesus. Ibadah dan hidup sehari-hari kami sering bertentangan. Apa yang kami doakan dan apa yang kami kerjakan berbeda jauh. Kasihanilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengintegrasikan diri kami, menyatukan agenda ibadah dan agenda hidup kami. Bantulah kami membangun iman, kasih, dan pengharapan sejati. Jadikanlah kami murid-murid Yesus yang setia, jujur, dan rendah hati. Ya Allah, kuatkanlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan dalam ibadah keluarga ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasan ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi,
supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus, haleluya. Ibu bapak saudaraku, Allah pernah bersabda bahwa tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Ayat ini tentunya secara luas terbuka untuk hubungan dengan banyak orang atau dengan semua orang, bukan hanya antara laki-laki dan perempuan. Bahwa Allah menciptakan manusia yang satu untuk manusia yang lain. Allah menciptakan manusia yang satu untuk Adam dengan maksud supaya ada saling menghormati, ada saling menerima, ada saling mengasihi di antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Tema yang diberikan dalam ibadah keluarga ini adalah sikap umat di tengah keanekaragaman atau berhikmat di tengah keanekaragaman. Tema ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita dihadirkan di dunia tidak sendiri. Ada manusia-manusia lain di sekitar kita yang sama juga diciptakan oleh Allah. Kita hadir dan dihadirkan dalam keberagaman masing-masing. Entah beragam dalam hal suku, budaya, kebiasaan, pengetahuan, keyakinan, iman, pikiran, dan seterusnya dan sebagainya. Keanekaragaman itu sendiri adalah hal yang sangat indah, ibu bapak saudaraku. Keanekaragaman itu sebenarnya suatu kekayaan yang patut disyukuri oleh setiap kita, patut diterima dan dikelola secara baik dan juga benar. Keanekaragaman itu sendiri menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang mengasihi tanpa melihat batas. Allah yang mengasihi semua makhluk manusia di bumi ini. Apapun dan siapapun dia, dimanapun dia, bagaimanapun dia. Allah yang mengasihi setiap ciptaannya, termasuk manusia, ibu bapak, saudara, dan juga saya. Sebab itu kita perlu terus-menerus merawat keanekaragaman yang ada. Setiap saat kita perlu diingatkan bahwa kita hidup di tengah manusia yang lain. Kita hidup di tengah manusia yang beragam satu dengan yang lainnya. GPIB juga dihadirkan di situasi dan kondisi seperti ini. Bahkan orang-orang yang ada di GPIB adalah orang-orang yang beragam, yang datang dari berbagai macam suku, budaya, pengetahuan, strata sosial, pendidikan, dan seterusnya, dan sebagainya. Sama seperti jemaat di Korintus, mereka juga beragam. Mereka ada dari kalangan Yahudi, kalangan Yunani, dan mereka hidup di tengah-tengah rakyat masyarakat yang plural, beraneka, suku, budaya, keyakinan, pengetahuan, ilmu, tingkat pemikiran, kehidupan sosial, dan lain sebagainya. Ibu bapak saudaraku, keanekaragaman itu punya potensi besar untuk menimbulkan pertentangan satu dengan lainnya. Punya potensi untuk adanya perselisihan dan juga perpecahan satu dengan yang lainnya. Contoh yang bisa kita temui dalam bacaan kita, bacaan hari ini berisi penjelasan secara umum dari Rasul Paulus tentang beberapa pertanyaan yang muncul dan dimunculkan oleh orang-orang Korintus. Antara lain, bolehkah seseorang makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala? Itu antara lain. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-29. Saya baca, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati, dicekik, dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Pertanyaan itu berhubungan dengan yang ada di dalam kisah ini. Najis bagi orang Yahudi
ketika mereka makan makanan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Pemahaman ini akhirnya menular kepada masyarakat Kristen dari kalangan Yahudi. Walaupun mereka sudah Kristen, tetapi mereka masih punya pemahaman demikian, ya, bahwa mereka tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tapi beda juga, ada orang Kristen lain di Jemaat Korintus yang mengatakan tidak apa-apa mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dasar mereka adalah, pandangan mereka mengatakan tidak apa-apa karena berhala itu tidak punya kuasa apa-apa. Berhala itu bukan Allah yang perlu ditakuti. Berhala itu tidak punya kekuatan apa-apa. Berhala dalam dunia ini bahkan dikatakan tidak ada. Berhala bukan Allah yang perlu disembah atau ditakuti. Jadi makan daging yang dipersembahkan kepada berhala tidak menjadi masalah. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengatakan pemahaman mereka ini, artinya orang-orang Kristen yang berpandangan bahwa boleh makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus mengatakan bahwa pandangan mereka betul, tidak salah. Tetapi kemudian Rasul Paulus mau meluruskan. Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang prinsip kasih yang harus mereka perhatikan ketika mereka punya pemahaman dan punya pengetahuan tentang hal demikian. Bahwa Paulus mengatakan tidak cukup pengetahuan itu kalau tidak didasari dengan kasih. Pengetahuan yang tidak didasari dengan kasih seringkali atau bahkan lebih banyak kali melemahkan iman orang lain. Kata Paulus di ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama, pasal 1 Korintus pasal yang ke-8, kita semua mempunyai pengetahuan. Maksudnya Paulus pengetahuan, entah itu pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang berhala. Semua mereka punya pengetahuan, semua jemaat Korintus punya pengetahuan. Tetapi kemudian Paulus mau mengungkapkan bahwa kita yang sudah mengikuti, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita punya pengetahuan tentang Allah. Kita sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Kita sudah memanggil Kristus dengan namanya. Kita punya pengetahuan. Ini bukan berarti, Ibu Bapak Saudaraku, bahwa segala sesuatu kita tahu. Bukan berarti demikian. Maksud dari apa yang Paulus katakan bahwa kita punya relasi, kita punya hubungan yang baik, yang erat dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa memanggil Dia Allah. Kita bisa melalui Dia, kita bisa datang kepada Bapa. Melalui Kristus, Dia menerangi hati kita. Kristus menerangi hidup kita. Kristus menerangi masalah kita. Firman Tuhan, Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia berjalan di dalam terang Tuhan." Ibu Bapak Saudaraku, di dalam Kristus, orang-orang Kristen bisa melihat kehidupan. Di dalam Kristus, orang-orang Kristen bisa melihat masalahnya. Di dalam Kristus, orang-orang Kristen bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Bisa mengatasi segala sesuatu. Ibu Bapak Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang Kristen, kata Paulus, tahu bahwa Allah itu Esa. Semua jemaat Kristen di Korintus, mereka tahu bahwa Allah itu satu. Allah itu hanya satu. Dan bahwa berhala itu tidak ada. Bahwa berhala itu tidak punya kuasa di tengah dunia ini. Tapi pengetahuan tentang Allah, sekali lagi, yang Esah itu, yang satu itu tidak cukup diterapkan di jemaat Korintus. Jemaat Korintus harus menerapkan pengetahuan tentang Allah itu diimbangi dengan pemahaman mereka tentang kasih kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan Alkitab tadi bahwa pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Pengetahuan yang tidak didasari dengan kasih itu membuat orang tidak terbangun hidupnya. Pengetahuan yang demikian justru
merusak. Pengetahuan tanpa kasih menjadikan orang angkuh, menjadikan orang berpikir bahwa dia bisa, dia mampu tanpa orang lain. Bahkan dia bisa, dia mampu tanpa Tuhan. Ibu bapak saudaraku, orang yang sombong ibarat balon besar. Ketika ditusuk balon itu dia akan pecah sehingga dia tidak lagi berbentuk balon. Dia tidak lagi berfungsi apa-apa. Ada orang yang sudah percaya kepada Kristus, tetapi iman mereka lemah. Nah, orang-orang seperti ini mereka perlu didampingi. Orang-orang ini mereka perlu diberikan pendampingan, tuntunan. Ya. Ada orang yang imannya lemah, walaupun mereka merasa bahwa mereka tahu Allah itu satu, Allah itu esa, tetapi di satu pihak mereka masih hidup dengan mengandalkan atau dengan memahami berhala-berhala yang ada. Di jemaat Korintus banyak yang demikian. Ada jemaat Korintus yang mereka merasa, jemaat Kristen di Korintus, bahwa mereka tahu ada satu Allah. Tetapi di pihak lain mereka menyadari bahwa dewa atau berhala-berhala yang ada di dunia ini juga punya kuasa. Ibu bapak saudaraku, orang-orang seperti ini orang-orang yang mendua hati, orang-orang yang ambivalen. Di satu pihak mereka percaya kepada Allah yang esa, tapi di pihak lain mereka juga mengakui tentang kekuasaan dan juga kekuasaan dewa-dewa atau berhala-berhala yang ada. Paulus mau mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa kalau percaya kepada Allah yang esa, harus juga menanggalkan pemahaman tentang berhala itu punya kuasa. Kalau percaya kepada Allah yang esa, harus menyingkirkan pemahaman bahwa berhala itu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau percaya kepada Allah yang esa, tidak boleh berpikir bahwa makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu tidak boleh dimakan. Ya. Karena makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu tidak berfungsi, tidak berguna, atau tidak berfungsi apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang ini masuk dalam orang-orang dalam kategori yang lemah imannya. Orang-orang yang ambivalen tadi percaya kepada Allah yang esa, tapi juga mengakui kekuasaan berhala-berhala sehingga mengatakan saya tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka tidak memahami perkataan Yesus yang diungkapkan dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-18, bahwa segala sesuatu datang dari luar tidak dapat menajiskan seseorang. Mereka tidak memahami hal ini. Ini yang dikatakan iman mereka masih lemah. Bukankah ini juga sering kali kita dengarkan ada orang-orang Kristen yang sudah mengaku dia orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, bahkan dia rajin dalam aktivitas pelayanan. Tetapi ketika melihat ada orang yang makan makanan yang, atau mungkin berpikir bahwa ada orang yang berpikir bahwa saya tidak mau makan makanan itu karena dia sudah mempersembahkan kepada berhala. Ada yang demikian. Bapak Ibu Saudaraku, Paulus mengatakan kalau kita percaya kepada Allah yang esa, maka singkirkan pemahaman itu. Kalau kita sudah percaya yang Allah yang esa, maka tidak ada yang najis yang masuk ke dalam mulut kita. Lalu bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap orang Kristen menghadapi orang-orang yang demikian, yang ambivalen tadi, yang mendua hati tadi, percaya kepada Allah yang esa tetapi juga mengakui kekuatan makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah kita marah kepada mereka? Apakah kita mencemooh iman mereka yang masih lemah? Apakah kita harus menegur mereka? Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar malam hari ini dari Rasul Paulus. Paulus menegaskan dalam penjelasannya, dalam bacaan Alkitab yang kita baca, bahwa makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Atau kita tidak rugi
apa-apa kalau kita tidak makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Artinya Paulus mau mengatakan bahwa jangan karena makanan itu kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kedekatan kita dengan Allah tidak tergantung pada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang kita makan tidak membuat kita dekat atau kita jauh dari Allah. Bagian kalimat ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Paulus mau mengingatkan kepada kita supaya mereka yang kuat imannya, mereka yang punya pengetahuan tentang banyak hal, tentang Allah itu, mereka tidak boleh menyerang mereka yang imannya lemah. Mereka yang kuat pemahamannya tentang firman Allah, yang setia kepada firman Allah, mereka tidak boleh melemahkan iman orang yang imannya lemah dengan tindakan yang sembrono. Rasul Paulus menegaskan lagi di ayat yang ke-9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan kata lain, kasih punya peranan yang sangat besar dalam hal pengetahuan apapun. Kasih mau mengatakan kepada kita bahwa jika kamu bersikap berdasarkan pengetahuanmu saja, maka kamu salah. Karena kasih itu lebih di atas segala-galanya. Kasih memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang melihat di samping kiri kanan kita, gerak-gerik kita. Dan orang-orang itu tidak punya pengetahuan. Orang-orang itu tidak punya pengetahuan yang luas, tidak punya pengetahuan yang kuat. Seperti kita yang mengatakan bahwa kita bisa makan makanan apa saja. Orang itu lemah imannya, ada di sekitar kita. Dan orang-orang itu yang perlu dikasihi, dihargai, dihormati, dituntun. Mereka perlu diperhatikan. Ibu bapak saudaraku, dengan kata lain, bagi yang punya pemahaman bahwa makanan apa saja halal boleh dimakan, harus diingat bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang belum punya pemahaman demikian. Di sekitar kita ada orang-orang yang lemah imannya, yang belum sampai pengetahuannya seperti kita. Mereka perlu dihargai. Dengan kata lain, jangan makan di depan mereka. Orang Manado bilang babungkus, ya, jangan makan di situ supaya dorang tidak lihat, ya. Bapak Ibu Saudaraku, hargai iman mereka. Supaya mereka tidak bimbang, mereka tidak bingung melihat tindakan kita. Arahkan mereka supaya mereka kuat, supaya mereka juga punya pengetahuan seperti kita. Tidak cukup kita hanya tahu bahwa Allah itu Esa. Tapi kita juga harus punya kasih. Harus bisa memahami orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Kita harus menghargai mereka. Tadi dikatakan di dalam ungkapan awal di tata ibadah bahwa di daerah-daerah tertentu memang ada orang-orang yang kalau makanannya tidak dimakan, maka akan mendatangkan kemarahan. Akan sakit hati yang menyediakan makanan itu. Jadi memang kita perlu menghargai mereka. Bukan hanya sebuah tradisi, tetapi memang firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pengetahuan tentang segala sesuatu kalau tidak didasari dengan kasih, maka tidak akan mungkin, tidak akan bermanfaat. Paulus pernah berkata di dalam 1 Korintus pasal 13 bahwa kita bisa melakukan apa saja, kita boleh melakukan apa saja, kita mampu melakukan apa saja. Tapi kalau kita tidak punya kasih, kita omong kosong. Ibarat tong kosong berbunyi nyaring. Jadi segala sesuatu yang kita pahami, yang kita ketahui, kita perlu dasari itu dengan kasih yang dari Allah. Karena di sekitar kita ada banyak orang yang tidak punya pemahaman yang demikian. Kasihlah yang harus memerintah atas tindakan kita. Tentunya bukan hanya soal makan
makanan, ya, dalam segala hal. Pengetahuan kita dalam segala hal perlu dilandasi oleh kasih Allah. Karena pengetahuan, seluas apapun pengetahuan kita, kemampuan kita, tetapi kalau tidak dilandasi dengan kasih Allah, maka itu akan seperti balon tadi yang ditusuk kemudian dia pecah, dia tidak bisa berfungsi apa-apa, dia tidak bisa berbentuk apa-apa, dia tidak bisa digunakan oleh siapapun, hanya diinjak-injak orang. Demikian pengetahuan yang tidak dilandasi dengan kasih. Sebab itu Yesus bersabda, Yesus menjelaskan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut kita itu yang menajiskan. Karena yang dari mulut itu bisa berasal dari hati dan kemudian terungkap dengan kata-kata dan juga lewat perbuatan. Itulah yang menajiskan kita. Ibu bapak saudaraku, karena itu mari hargai mereka yang berbeda. Berbeda pola pikir, berbeda pemahaman, berbeda pikiran, berbeda kebiasaan. Mari hargai mereka. Jangan lihat mereka sebagai sebuah ancaman. Mereka yang berbeda dengan kita, jangan jadikan mereka sebagai penghalang untuk majunya sebuah persekutuan. Orang yang berbeda dengan kita, Tuhan izinkan untuk dia hadir di sekitar kita, supaya kita tetap bisa berkarya bergandengan tangan. Disitulah bukti kita merawat keanekaan yang ada dalam perjalanan persekutuan kita, juga di tengah keluarga kita masing-masing. GPIB ini orang-orang yang datang dari berbagai suku, suku, kebiasaan, pemahaman, pengetahuan, ya. Beragam orang-orang yang ada di GPIB, beragam juga otaknya yang ada di dalamnya. Karena itu mari hargai, mari rawat keanekaan itu sebagai sebuah kekayaan yang Tuhan anugerahkan buat kita. Mari rawat keanekaan itu sebagai sebuah berkat yang bisa kemudian kita pakai untuk persekutuan ini berjalan bersama. Sekali lagi, jangan melihat orang lain yang beda itu sebagai penghalang. Jangan dilihat orang yang lain yang berbeda itu sebagai ancaman sehingga dia perlu disingkirkan. Dia tidak perlu diaku, dia tidak perlu dibawa masuk dalam kelompok kita. Tapi mari kita rangkul mereka supaya keanekaan yang beragam itu bisa menjadi sebuah pembawa damai, pembawa sesuatu yang berarti dalam persekutuan kita. Ibu bapak saudaraku, ketika kita hadir GPIB atau kita hadir di tengah masyarakat yang majemuk, yang beragam, yang beraneka ini, maka kita dituntut, kita pun juga dipanggil untuk menyatakan identitas diri kita sebagai umat yang percaya kepada Kristus. Kita tetap menghargai orang lain, kita tetap menghargai keberagaman, berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda suku. Mari kita hargai itu. Sembari kita tetap pertahankan iman Kristiani kita. Bagaimana caranya? Sama seperti seorang petani. Dia merawat tanamannya, dia perlu merawat tanaman itu dengan baik. Ketika dia menanam, dia tidak boleh hanya menanam lalu kemudian dia tinggalkan. Dia harus tekun merawat, dia harus menyiram, dia harus memberi pupuk. Kalau tanahnya sudah padat, dia perlu menggemburkan, dia menggali ulang. Supaya tanaman yang dia tanam itu bisa subur, bisa tumbuh dengan baik, bisa berbuah dengan baik, bisa menghasilkan buah yang enak, yang baik, yang lebat. Sama demikian, ketika kita merawat keberagaman kita, baik di tengah persekutuan, juga di tengah masyarakat luas. Mari kita pupuk iman kita, mari kita asah pengetahuan kita melalui persekutuan yang terus beribadah kepada Tuhan. Sembari kita menghargai bahwa orang di sekitar kita adalah ciptaan Tuhan, yang sama diciptakan untuk tujuan yang mulia. Maka mari kita hargai mereka, kehadiran mereka, iman mereka. Jangan memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Karena Allah tidak pernah memaksakan kita. Jangan memaksakan kehendak kita, pikiran kita yang menurut kita baik kepada orang lain. Sebab menurut kita benar, belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Karena itu, ibu bapak saudaraku, dalam ibadah keluarga malam hari ini, kita pun juga diingatkan dalam sebuah keluarga, kita beragam. Kita punya anak, 1, 2, 3, atau bahkan mungkin kita tidak punya anak, tapi kita punya suami, istri, kita punya orang tua yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita rawat keberagaman itu dengan cara kita tetap menghargai satu dengan yang lain. Kita tetap melihat bahwa mereka pun juga mau dan harus dihargai sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka saya yakin bahwa
persekutuan keluarga kita akan terus berjalan dengan baik. Maka apa yang Allah katakan untuk dia dari awal dunia ini diciptakan supaya manusia itu menjadi baik, kalau lebih dari satu, maka bisa terlaksana melalui ibu bapak saudaraku yang terus merawat apa yang perlu kita rawat dalam keberagaman kita, dalam persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, maupun persekutuan di mana Tuhan menghadirkan ibu bapak saudara dan saya di negara dan bangsa ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak saudaraku, mari kita masuk dalam syafaat bersama. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini bersama dengan jemaat-Mu GPIB Bethel Bandung di seluruh sektor pelayanan yang ada. Bahkan semua kami yang berkenan mengikuti siaran ini yang juga ada dalam syafaat bersama. Biarlah kasih sayang Tuhan menaungi, menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari, bahkan di hari-hari yang akan kami jelang pada waktu-waktu mendatang. Terima kasih untuk kasih dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini, untuk segala aktivitas yang boleh kami kerjakan, baik di sekitar rumah kami, bahkan di luar rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada. Hingga pada saat ini kami boleh ada menyatu dalam ibadah bersama, ibadah keluarga, Jemaat GPIB Bethel Bandung, bersama dengan semua kami yang tetap dengan setia beribadah di rumah masing-masing hingga sampai saat ini. Kami percaya kesetiaan beribadah kepadamu menjadi berkat tersendiri yang mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita bagi kami yang mengalami perjumpaan ini dengan Tuhan dalam ibadah yang sudah sedang dan akan kami jalani di malam hari ini. Bapa yang baik, biarlah setelah ibadah ini kami pun juga boleh melanjutkan berkat kebenaran firman Tuhan untuk tetap memandang orang lain sebagaimana kami memandang diri kami sendiri, untuk tetap mengaktualisasikan iman kami, pengetahuan kami dalam dasar kasih yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kehadiran kami kepada sesama tidak menjadi sia-sia. Dari tempat kami masing-masing, kami mau menyatu dalam doa untuk mendoakan bangsa negara ini yang masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ini dalam kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang berkuasa menyertai pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah sekalipun. Tuhan menolong menyertai semua para peneliti. Biarlah dalam hikmat Tuhan mereka diberikan hikmat untuk dapat melakukan penelitian dengan baik sehingga obat untuk virus 19 ini boleh segera ditemukan. Sehingga semuanya boleh terselesaikan juga dalam kasih dan pertolongan Tuhan melalui ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan bagi mereka yang berkompeten dalam hal ini. Berdoa bagi tenaga medis, dokter, para perawat, dan seluruh mereka yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana-Mu, kekuatan kesehatan untuk dapat terus mengabdikan diri mereka dalam kemuliaan Tuhan melalui merawat dan memperhatikan seluruh pasien yang ada. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Berkati relawan juga yang masih dengan setia memberikan diri hidup mereka untuk melakukan apa yang harus mereka kerjakan di tengah COVID-19 ini. Kami berdoa untuk TNI Polri, untuk semua mereka yang Tuhan pakai untuk menjalankan peran dan tanggung jawab di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi yang ada di kota besar, bahkan sampai di desa-desa, di pelosok-pelosok. Tuhan berkati biarlah kehadiran gereja tetap menjadi berkat yang selalu mendatangkan damai dan sukacita di tengah ketiadaan damai dan sukacita pada masa-masa sekarang ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang terimbas, yang mengalami pergumulan karena imbasan COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau lihat, Engkau perhatikan mereka. Engkau bantu dengan cara-Mu yang luar biasa, supaya apa yang mereka alami tidak membuat mereka meninggalkan Tuhan, apapun iman mereka. Di dalamnya jika ada anak-anak Tuhan, biarlah iman percaya kepada Tuhan tetap meneguhkan kehidupan mereka, iman mereka, untuk tetap menjalani hidup ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Seraya terus berupaya dan berusaha memaksimalkan apa yang mereka punya, kemampuan yang mereka miliki, supaya hidup mereka boleh bertahan, iman mereka tetap terasa dan tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Bapa yang baik, berdoa untuk GPIB dengan seluruh rencana-rencana ke depan, secara khusus untuk rencana besar yang akan berlangsung di tahun ini. Berikan hikmat untuk majelis sinode, untuk menentukan sikap dalam menentukan persidangan
yang akan berlangsung, yang direncanakan pada Oktober nanti. Kiranya kuasa Tuhan yang memberikan hikmat supaya setiap keputusan yang diambil untuk persidangan nanti boleh berdampak pada kehidupan bersama untuk seluruh warga GPIB, bahkan seluruh orang-orang yang ada di sekitar warga GPIB. Berikan kesehatan untuk fungsionaris Majelis Sinode. Berkati mupol-mupol yang ada, berkati seluruh jemaat-jemaat yang ada di kota bahkan sampai di pelosok. Berdoa buat GPIB Jemaat Betel Bandung. Tuhan berkati pelayanan yang masih terus dilaksanakan, secara khusus ibadah-ibadah yang masih terus berjalan secara online. Tuhan menolong, menyertai, memberkati setiap kami. Memberkati para hamba-hamba Tuhan, diaken, penatua, pelayan firman dan sakramen, bersama dengan keluarga masing-masing. Berkati unit misioner, pelaksana harian Majelis Jemaat BPPJ, bahkan seluruh karyawan dan karyawati dalam iman apapun yang kami punya. Bapak tolong kami supaya kami dapat menjalankan peran dan tanggung jawab kami di tengah perhatian dan kasih kami yang harus kami bagikan kepada keluarga, kepada kerja kami. Ya Tuhan, berikan kami ketajaman iman, berikan kami hikmat-Mu untuk dapat mengelola waktu dengan baik dan benar, sehingga semua pelayanan yang kami kerjakan bermuara untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menyatukan hati untuk berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam sakit penyakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit dalam proses pengobatan dan juga pemulihan. Bantu mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan untuk berjuang mengatasi sakit yang ada. Biarlah dalam iman yang mereka miliki kepadamu Tuhan, Engkau berkenan memulihkan mereka dengan cara, waktu, rencana, dan kuasa Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai kondisi dan situasi yang ada, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bantu mereka supaya mereka pun tidak meninggalkan Engkau, tapi hidup mereka tetap terus berguna untuk Tuhan dimanapun mereka berada dan berkarya. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu yang bersyukur untuk banyak perkara yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan lengkapi, Tuhan sempurnakan segala syukur dan sukacita mereka. Jemaat-Mu yang mungkin masih bergumul, bersedih karena orang-orang yang mereka kasihi Tuhan muliakan, siapapun mereka, Jemaat GPIB Betel Bandung, Tuhan kasihi mereka, dampingi mereka, kuatkan iman percaya mereka untuk melewati masa-masa duka, waktu-waktu duka yang ada pada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh pelayanan dan penata layanan di Jemaat GPIB Betel Bandung. Tuhan Yesus, Engkau menolong, menyertai, dan memberkati apa yang sudah, sedang, dan akan kami kerjakan. Kiranya segala sesuatu Tuhan semakin ditinggikan, kami semakin direndahkan dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kami yang melayani di ibadah keluarga pada malam hari ini. Para presbiter bertugas, organis, pianis, pemandu lagu, operator multimedia, bahkan teman-teman di Pelkat Pemuda khususnya yang memungkinkan ibadah online ini masih berjalan hingga sampai saat ini. Berkati mereka dengan kesehatan yang daripadamu. Seluruh jemaat Tuhan yang dengan kesetiaan beribadah di ibadah keluarga, kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah atas kehidupan mereka. Tuhan tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk mewujud nyatakan iman dan kasih mereka dalam peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami akan beristirahat di sore di malam hari ini. Biarlah dalam izin Tuhan kami melewati berkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam malam yang akan kami lalui, dan biarlah Tuhan berkenan besok kami bangun untuk melanjutkan aktivitas kehidupan kami masing-masing di rumah tangga, di pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ibu bapak saudaraku,
Persembahan itu ungkapan rasa syukur kita karena berkat dan pemeliharaannya. Memberi persembahan kepada Tuhan itu bukan hanya sebagai bentuk pengakuan penyertaan Tuhan di masa lampau, tetapi juga menandakan iman akan pemeliharaan Tuhan di hari depan yang kita tidak ketahui. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria. Saudara-saudara terkasih, ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi teladan, lakukanlah apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang tidak mudah berlaku benar di tengah orang-orang yang senang berlaku serong. Tapi dengan menjadi teladan bagi orang lain, itu berarti kita juga telah mendekatkan mereka dengan firman Tuhan. Mari bernyanyi meninggikan Allah kita. saja sumbernya, keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua
problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.